Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasila Aidia, NPM 224108 dari Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Agama Islam. Di video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang mana diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal Hasibuan MA. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 tokoh pendidikan di Nusantara, yang dimana saya akan menjelaskan yang pertama biografi tokoh pendidikan tersebut, yang kedua gagasan pemikiran tokoh pendidikan tersebut, dan yang terakhir karya-karya yang dimiliki oleh tokoh pendidikan tersebut. Tokoh pendidikan Nusantara yang pertama yaitu Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh ulama besar Indonesia yang dikenal sebagai pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari dan ia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara dalam keluarga yang dikenal taat beragama dan memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari berasal dari keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Asy'ari, adalah seorang ulama terkenal di Jawa Timur, sementara ibunya Halimah juga memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Lingkungan keluarga ini membentuk jiwa keislamannya sejak kecil. Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari memulai pendidikan agamanya di pesantren milik keluarganya sebelum melanjutkan belajar ke berbagai pesantren terkenal di Jawa seperti pesantren Siwalan Panji atau Sidoarjo dan pesantren Bangkalan atau Madura. Di Bangkalan, beliau berguru kepada Syekhona Khalil, salah satu ulama besar pada masa itu. Pada usia 21 tahun, Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari menunaikan ibadah haji ke Mekah dan melanjutkan studi ke berbagai ulama terkemuka di sana seperti Syekh Mahfuz At-Tarmasi, seorang ahli hadis asal Indonesia. Selama 7 tahun di Mekah, ia mengalami ilmu hadis, fikih, dan tasawuf. Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 di Jombang. Jenazahnya dikemakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng, Jombang, pesantren yang ia dirikan pada tahun 1899. Hingga kini, Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari dikenang sebagai ulama besar, pendidik, dan pahlawan nasional Indonesia. Pada tanggal 17 November 1964, pemerintahan Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun bangsa. Adapun beberapa gagasan pemikiran yang dimiliki oleh Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari, yang pertama yaitu perpaduan ilmu agama dan kebangsaan. Ia mendorong umat Islam untuk tidak hanya memahami agama, akan tetapi juga turut berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Hasyim Asy'ari adalah seorang penulis produktif dan adapun beberapa karyanya yang terkenal, yang pertama yaitu Adabul Alim wal Muta'alim, buku tentang etika belajar dan mengajar, dan yang kedua An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, kitab tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir yaitu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buku yang menjelaskan prinsip-prinsip Islam tradisional. Tokoh pendidikan di Nusantara yang kedua yaitu Haji Abdul Wahid Hasyim adalah seorang tokoh pembaru Islam, politisi, ulama, dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 1 Juni 1914, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau pendiri Nahdlatul Ulama dan ibunya bernama Nafiqah. Sebagai putra Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ia mewarisi pendidikan agama yang kuat di lingkungan pesantren Tebu Ireng, Jombang. Namun ia memiliki pandangan yang terbuka terhadap modernisasi dan pengintegrasian pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Haji Abdul Wahid Hasyim menempuh pendidikan di pesantren. Wahid Hasyim mengenyam pendidikan agama di pesantren Tebu Ireng dan belajar langsung dari ayahnya. Selain itu, ia belajar di beberapa pesantren lain untuk memperdalam ilmu agamanya.
Selain ilmu agama, Wahid Hasyim secara otodidak mempelajari ilmu-ilmu umum seperti filsafat, sastra, dan sejarah. Ia juga menguasai beberapa bahasa asing termasuk Arab, Inggris, dan Belanda. Beliau wafat pada tanggal 19 April 1953 di Cimahi, Jawa Barat akibat kecelakaan lalu lintas. Adapun beberapa gagasan yang dimiliki oleh Haji Abdul Wahid Hasyim, yakni yang pertama, modernisasi pendidikan Islam. Wahid Hasyim memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum sehingga lulusan pesantren tidak hanya memahami agama, akan tetapi juga mampu berkompetisi di dunia modern. Yang kedua, pendidikan perempuan. Ia mendukung pendidikan untuk perempuan agar mereka bisa berperan aktif dalam masyarakat tanpa kehilangan identitas keislaman. Haji Abdul Wahid Hasyim tidak meninggalkan banyak karya dalam bentuk buku, tetapi gagasan dan kontribusinya terhadap pendidikan agama dan kebangsaan sangat berpengaruh. Berikut adalah beberapa karya dan warisan pemikirannya yang terdokumentasi. Karya tulis yang pertama yaitu ada artikel dan tulisan di majalah dan media. Wahid Hasyim menulis banyak artikel tentang pendidikan Islam, pembaruan pesantren, dan peran Islam dalam kehidupan berbangsa di berbagai majalah Islam seperti Suara Nahdlatul Ulama dan Berita NU. Artikel-artikel tersebut mengandung pandangan modern dan progresif terkait pendidikan dan politik Islam. Dan yang kedua yaitu kontribusi dalam pendidikan NU. Ia menyusun kurikulum baru untuk pesantren yang mengintegrasikan pelajaran umum dan agama meskipun tidak berbentuk buku. Hal ini dianggap sebagai salah satu karya besar dalam pembaruan sistem pendidikan Islam. Dan tokoh pendidikan di Nusantara yang terakhir yaitu Buya Hamka. Buya Hamka dikenal sebagai ulama, sastrawan, wartawan, dan politisi. Ia juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama. Pemikirannya yang luas dan progresif menjadikan Buya Hamka salah satu tokoh intelektual Islam terbesar di Indonesia. Nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Manijau, Sumatera Barat. Buya Hamka lahir dari keluarga religius. Ayahnya, Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, adalah salah satu tokoh pembaru Islam di Minangkabau yang memperkenalkan gerakan modernis Islam di wilayah tersebut. Buya Hamka menerima pendidikan agama secara formal di pesantren ayahnya, namun ia banyak belajar secara otodidak termasuk membaca literatur keagamaan, filsafat, dan sastra dari Timur Tengah maupun Barat. Pada usia 16 tahun, Buya Hamka merantau ke Jawa belajar kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti HOS Tjokroaminoto. Hamka kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mekah, tempat ia mendalami ilmu agama dan terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Adapun beberapa gagasan pemikiran yang dimiliki oleh Buya Hamka, yaitu yang pertama, Islam yang moderat. Buya Hamka mengajarkan Islam yang humanis, toleran, dan terbuka terhadap modernitas, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariat. Yang kedua, tasawuf modern. Dalam bukunya Tasawuf Modern, Buya Hamka menawarkan pendekatan spiritual yang relevan dengan kehidupan modern, mengajarkan hubungan yang mendalam dengan Allah tanpa mengabaikan realitas dunia. Yang terakhir, kebudayaan dan Islam. Buya Hamka menekankan pentingnya menjaga kebudayaan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ia percaya bahwa Islam dapat berdialog dengan berbagai budaya di Indonesia. Selain memiliki gagasan pemikiran, Buya Hamka juga memiliki beberapa karya terkenalnya. Yang pertama yaitu karya sastra. Yang pertama, Di Bawah Lindungan Ka'bah tahun 1938, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tahun 1939, Merantau ke Delhi tahun 1940, dan yang terakhir Keadilan Ilahi pada tahun 1950. Yang kedua, karya keagamaan, yaitu ada Tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Quran yang menjadi karya monumental ditulis selama Buya Hamka dipenjara oleh rezim Orde Lama. Yang kedua, tasawuf modern. Buku ini mengajarkan bagaimana tasawuf dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Dan yang terakhir, falsafah hidup, kumpulan esai tentang filsafat hidup dan pandangan Islam.